Pernah gak sih lihat debat Kristen, Islam, yang menang Kristen? Kalau jujur saya lihat, nggak pernah. Nggak pernah. Gak pernah ya? Karena saya tahu, dari kalian sebutin ayat saja. Ayat yang kalian ucapkan awal, sama ayat yang kalian ucapkan kedua. Mereka berdua itu sudah saling menyerang. Jadi kita tuh, yang dari hidup kita bermasalah, manusia kan hidupnya banyak masalah ya, kita semua ya. Very different kind of problem. Kamu ketemu keimanan kamu, ke Tuhan kamu juga bermasalah. Ngapain punya pusing. Tuhan? Tambah information tentang kebenaran, tentang the truth, ya kan? Yes. Bukan dari orang tua ya? Bukan ya, bukan dari keturunan. Orang tua itu hanya biasanya mereka hanya mengajarkan apa yang mereka sudah diajarkan. Mereka hanya menurunkan. Benar atau salah, kemungkinan juga salah. Karena evolvement again. We evolve in a world di mana generasi atas kita pasti beda dengan generasi bawah. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini saya bersama dengan Cici Jaslin Thea Lestari. Nah, nggak lama-lama kita ketemu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ci? Baik. Alhamdulillah. Cici udah berapa lama mualafnya? Minggu ini hitungan minggu ketiga saya mualaf. Minggu ketiga? Minggu ketiga. Oh, sebelumnya agamanya apa? Sebelumnya saya Kristen. Kristen apa nih? Kristen Protestan. Kristen Protestan? Iya, betul. Denominasinya apa? Denominasi yang terakhirnya... Minggu ketiga? Minggu ketiga. Mualafnya? Iya. Minggu ketiga. Bukan. Baru-baru ini. Sorry for the interruption. Denominasinya terakhir itu sih saya gereja terakhirnya ya saya tuh GBI Glow. Glow Fellowship Center. Oh. Ya. Itu seperti apa tuh? Kan ada Mormon, ada Reborn gitu kan. Kalau itu apa tuh? Dia sih lebih kayak fellowship aja sih, dia cuma fellowship untuk kita pengajaran biasa, lebih banyak ke teori-teori. Kalau Glow ya, yang gereja terakhir saya sebelum saya stop going to church, that's the last one. Kenapa stop going to church? Pertama stop going to church-nya kayak sama aja. I go to church, I don't go to church, I'm still the same evil. Iya, karena saking kayak kita datang udah ke gereja itu udah bukan sebagai kayak kita datang untuk ibadah, kita datang itu untuk menguatkan iman, atau datang untuk apa. Saya datang tuh setor muka sebenarnya, karena I still feel the responsibility as a Christian. Cuma I cannot, gimana ya, iman saya tuh udah hancur, udah luluh semenjak kapan tahu, udah semenjak lama banget saya udah luluh. Jadi saya hanya datang ke gereja, I still pray to God based on devotions. Hanya devote saja, but there is no faith in it. Dimana kan kalau devotion without faith itu kan sama dengan ya hampa ya, nggak terhitung lah istilahnya. Tapi kita tetap datang to honor our religion, karena by KTP dan by everything I'm still Christian di saat itu. Apa sih yang bikin hilang kepercayaannya? Jadi cuma devotion aja? Karena ajarannya tuh depan belakang semua saling tabrak-tabrakan, tolak belakang. Akhir-akhir kita mau ikutin yang mana? Ikutin depan kah? Ikutin belakang kah? And especially the concept of penebusan. Kayak kita, kamu baik, kamu jahat, dua-dua ditebus. Kalau gitu for what jadi orang baik kan? There's useless. Mendingan gue jadi orang yang buruk dong. Lebih enak gitu loh. Hidup tuh gak perlu ada penahanan diri, gak perlu ada kontrol, gak perlu ada apa. Kita ada opportunity to do something bad yang bisa menguntungkan kita. Kenapa kita gak ambil? Toh by the end of the time, our religion allows us to do it. Karena kita ada penebusan yang sia-sia. Nah kayak gitulah konsep kalau misalnya kita take something for granted itu, kita akan sangat menyia-nyiakannya. Karena it's very easy. It's very easy. There is no qualification atau persyaratan di mana kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Nggak ada. Jadi pada akhirnya pas awal-awal pas saya masih iman saya masih kuat itu saya tetap lakukan faith-nya, saya berdoa, saya berusaha keras untuk percaya saat itu kita dipercayain kepada Yesus. Jadi setahu kita Tuhan memang ada 3. Yes, there are 3 nomination, 3 dari urutannya, dari Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tapi emang kalau saya berdoa, jujur saya doanya ke Yesus karena pengajaran kita lebih baik untuk menyembah Yesus. Roh Kudus itu tuh yang melingkupi kita sehari-hari lah. Walaupun konsep itu sebenarnya until today I don't really know what is Roh Kudus, sampai saya berhenti itu saya nggak tahu. Nah begitu, iman saya runtuh habis-habisan karena
Pertama, konsep penebusan yang memang doesn't make sense. Kedua, contradiction yang way too much. Bahkan sampai kita itu tidak menghargai perjanjian lama kita itu kan still part of our Bible, part of our religion, right? Tapi yang sampai kayak ini, konsep tentang hukum Taurat itu kan ada 10 hukum Taurat yang paling ketat ya. Itu supposed to be our foundation of life. Gitu loh. Harusnya tidak boleh diruntuhkan dengan alasan apapun. Sama sekali ya. Tidak bisa dong. Itu diturunkan oleh Tuhan mutlak. Sudah tertulis di batu. Tapi kok alasannya banyak banget. Dipilih-pilih, pilih. Kalau lu mau pilih-pilih kayak Christian, mending gak usah ikutin semuanya, kan? Karena nggak bisa, harus ya, berarti itu foundation ketat. Tapi di saat kita coba mempertanyakan, kita mencoba penjelasan nih. Karena in order for us to really believe in something, kita harus mengerti. Setelah kita mengerti, kita jalankan, kita eksekusi. Itulah jadi perfectionist kan. Nah, tapi saat kita minta penjelasan digenapi. Apa yang digenapi kalau lu cancel kan? Lucu banget. Jadi cocokologi kan mungkin. Iya, dicocok-cocokin tapi nggak cocok. Lu maksa dicocok nggak cocok. Lu tuh nggak cancel. Terutama ada yang bagian ada perintah pertama itu kan dilarang untuk menduakan Tuhan. Kita bukan menduakan, kita mentiakan. Itu kalau mulai dipertanyakan langsung kita tuh kayak dikecam gitu loh. Kita dikecam bahwa waduh kamu pengajaran salah. Tapi kan saya tidak mensalahkan. Saya menanyakan. Bertanya kan ya. Karena pada kenyataan fact-nya kita punya 3. Allah Bapa, Yesus Kristus, anaknya itu anak Allah, dan Roh Kudus. Terus bagaimana ini dibilang tidak mentigakan? Terus bagaimana bisa ada penggenapan? Kan tidak bisa satu, dibilang kayak ketiga kepribadian menjadi satu. Nah, hal-hal seperti itulah masuk ke dalam bagian hukum Taurat yang kita, kalau itu aja kita sebagai Kristen mau langgar, udah berarti sisa saya langgar aja sampai ujung kan. Atau pada akhirnya penebusan, saya tetap masuk surga dong. Yang penting saya percaya asal berdoa. Nah, itu pegangan saya sampai saya walaupun gak ada iman, saya tetap ke gereja sampai akhir karena yang penting saya ada di gereja. Yang penting ada yang nebus. Tapi kan nebusnya harus percaya Yesus dong. Nah, percaya Yesus kan kita harus ke gerejanya. Ya udah saya ke gereja, saya ikutin yang paling dasarnya. Nah, begitu. Saya juga sebenarnya dulu ada pengalaman sama dokter. Gimana? Waktu itu saya ada mau dibedah gitu ya. Tapi ngeri juga nih. Kalau sebenarnya kan kalau gue mengcounter dia, gue takutnya di bedahnya macam-macam ya kan? Ngeri kan ya. Tapi dia bilang gini, Islam tuh agamanya ribet, lu mesti sholat 5 kali sehari ya kan, terus puasa lapar-laparan, haus-hausan 1 bulan penuh gitu kan. Terus mendingan Kristen kayak saya, dia bilang gitu, karena nggak ngapa-ngapain udah ditebus dosanya sama Yesus alaihissalam, dia bilang gitu kan. Yesus lah dia bilang. Kalau kita kan Islam mesti nyebutnya Yesus alaihissalam gitu kan. Karena Yesus tetap Nabi Isa alaihissalam gitu. Nah, terus saya bilang, kalau Tuhannya benar sih saya mau ikut dokter, saya bilang gitu. Berani bilang depan dokter ya. Pas mau dibedah. Tapi gue nggak sadar loh, Ci. Bedahnya benar. Benar. Alhamdulillah. Masih dibedahin dengan Iya, alhamdulillah. Gak diapa-apain. Mungkin dia juga ini kali ya mikir ya, kalau gue dosa bisa ditebus, tapi kalau gue salah bedah gue nggak jadi dokter lagi. Gitu. Terus emang kepikiran setelah hanya devotion aja, kepikiran masuk Islam gitu? Enggak. Saya kepikirannya mending saya yang hidup tanpa Tuhan. Oh gitu. Karena sama aja. Jadi sempat ateis juga? Saya sempat ateis, tapi saya nggak sadar ya. Jadi saya setelah saya stop ke gereja itu, jadi konsep ateisme itu ketika kita sudah mulai mempercayai semua barang itu under the control of human being. Everything have an explanation, that explanation is logically acceptable. Dan logically acceptable itu ada scientific research-nya yang bisa mendukung kita. Nah, hal seperti itu kita mulai pelajari dalam kita akan jadi ateis. Tapi saya baru sadar saya ateis setelah saya sudah 3 tahun lebih saya menjalani hidup seperti itu. Karena hidup kita tuh jadinya tuh beban berat banget, jujur ya, dibanding kayak kita sebelum kita ada percaya dengan Tuhan ya. Walaupun Tuhannya ada 3, tapi kan masih ada sosok Tuhan. Jadi hidup yang kita tuh kita seperti masih merasa above us there is still a more almighty power. Nah, itu akan membuat kita merasa sedikit safe. Ketika kita menghilangkan Tuhannya, oke, betul, free of rules, free of restriction and everything. Tapi semua beban kita merasa dipikul di kita. Karena everything is your fault and your responsibility gitu loh. Nah, saya baru saya menjadi ateis, baru saya rasa kayaknya salah nih jadi ateis. Kayaknya ya. Kayaknya belum ya. Karena mungkin hampa kali ya. Hampa, tapi sukses nggak? Sukses ya. Sukses. Ekonomi, socially dan lain-lainnya, semua lingkungan tuh baik. Good, jadi jadi kita tuh gak akan merasa. Tapi emang psychologically you're a bit mad gitu. Karena nggak ada pegangan ya. Karena nggak ada pegangan. Karena semuanya kita mengenal kekuatan kita. Akhirnya tuh kita tuh otak tuh very overthinker. Orang yang overthinker tuh ya salah satu sumber dari segala masalah lah ya. Nah begitu.
Ci, tahu nggak kenapa waktu abis podcastnya Kodondi, gue langsung hubungi Kodondi untuk hubungin Ci. Karena Ci itu logik banget. Channelnya kita Logik Muslim. Iya sih, iya. Terus terima kasih ya mau datang ya, Ci, buat mau sama-sama. podcast sama kami ya. Iya dong. Nah, terus sebelum masuk Islam, pelajari Islam dulu nggak sih? Apa pelajari agama-agama lain, Buddha, Hindu, segala macam? Sebelum saya pelajari Islam, before 3 years itu ya, jadi di masa-masa 3 years itu, saya tuh ada beberapa momentum di mana saya sadar, kayaknya tuh nggak benar. Tapi saya nggak tahu saya ateis. Oke. Karena saya tidak mempelajari konsep, menurut saya nggak mungkin lah gue ateis kan. Gue tuh dulu tuh devote banget sama Yesus, nggak mungkin gue ateis kan. Denial lah. Iya. Jadi saya coba pelajari agama Buddha. Salah satu yang saya paling condongin Buddha karena for my family, lu boleh pindah kemanapun juga. Nah, salah satu pindahan kalau lu nggak mau Kristen atau Katolik adalah Buddha. Oke. Jadi saya coba. Tapi Islam bukan option. Never is an option and never be put on the table at all. Begitu. Jadi saya cobain ada Buddha, tapi it really doesn't fit lah. Logically I cannot get in and mentally juga I cannot get in. Jadi ya sudahlah, dibanding saya itu mendingan saya stay aja. Apa yang nggak bisa masuk di Buddha? Saya sih nggak bisa karena penyembahannya beda, 100% tuh beda. There are a lot of the concept about the God. Itu way more different dibanding kita di Jesus and everything. Terus kan ceritanya kita belajar dari awal sampai akhir. Sedangkan saya kan baru mau nyoba, kayak saya baru mau mencoba mempelajari agama baru, nggak bisa masuk. Emang hati kita tuh menolak, that's not what we want gitu loh. Hinduism enggak. Gitu. Kenapa? Hinduism sih sebenarnya kayak lebih saya nggak banyak lagi interested dari sih. Kristen. Saya nggak ingin trusted sama sekali sih, lebih ke konsepnya. Karena lebih banyak dari Kristen. Kayaknya jauh lebih complicated. Karena dia banyak ritual gitu loh. Dia kan ritual ya setahu saya. Tapi saya emang nggak ada pikiran sama sekali ke Hinduism. Kalau Kristen kan 3. Hinduism 2 juta. Goodbye lah ya. Syukur saya tidak interest ya. Enggak, saya belum pernah ada interest. Judaism, no. Oke. Ini cuma Buddha aja. Sempat agnostik? No. Enggak, saya ya? nggak sempat itu. Oke. Saya emang cuma sempatnya itu emang ateis. Setelah saya memilih coba untuk jadi Buddha, saya langsung jadi ateis. Oke. Nah, sekarang kenapa, apa yang mendorong untuk belajar Islam? Saya sudah mendorong belajar Islam ya pas dari debat-debat itu yang paling trigger saya untuk pertama kali mendengar, open my mind ya. Jadi gini, saya tuh the option of Islamic never in the table, on the table, itu tuh membuat saya nggak pernah mau research juga karena kita sudah di drive untuk menjauh. Saya tidak dalam posisi yang membenci ya. I'm fine with Muslim people karena around me semuanya banyak Muslim and I think they're good. Dan for me itu aku nggak pernah beda-bedain. Lu mau agama apa aja, lu mau sembah setan pun sekaligus kalau lu masih baik juga nggak apa-apa gitu loh. Socially kan, we accept another human being. Tapi emang untuk mempelajari agama Islamnya itu tuh there is a lot of restriction yang happen before me, sudah di doktrin dan lain-lain, kita akan menjauh. Otomatis. Segitunya tuh Islam dia. Iya, karena kita selalu bilang kamu boleh ngapain ini aja ke di gereja Islam. atau di keluarga? Both, in the gereja and in the keluarga. Tapi gereja memang salah satu yang sering bilang aja, karena di gereja dibilang kan orang tua akan bilang ke kita. Karena emang di gereja juga dia diajar begitu kan. Setiap minggu kita dikasih tahu. Maksudnya itu ya hal-hal seperti itu tuh bisa menutup kita dari try to learn something new. I mean like there's nothing wrong to try to learn another religion sebagai information as knowledge, right? There's nothing wrong. Nah, tapi kita udah di-ban duluan. Udah di-ban sebelum kita mau tahu udah di-ban gitu loh. Apa sih bannernya? Banner lainnya yang selalu kayak pengecaman kayak Islam is negatif gitu loh. Kayak apalagi kita kalau Chinese ya. Chinese itu bahaya. Kalau Islam tuh berbahaya bagi kita yang Chinese. Jadi tuh kalau diusahakan, even like a school kita tuh kalau my family put me into a private school and school yang khusus semuanya tuh bisa diyakinkan semua Chinese. Kalau enggak yang kalau bukan Chinese, semuanya tuh pasti Katolikan. Kristen lah ya. Paling kalau ada Islam dari semua kelas cuma 1 orang. Jadi gitu nggak apa-apa kan. Sebagai jadi, toleransi aja kali ya. Iya, sebagai toleransi yang penting tuh tidak akan berada di sebelah kamu. By my family ya sudah di-restrict seperti itu. And a lot of us juga melakukan hal yang sama kok. Karena memang ada unsur kayak bahaya. Bahaya Islam tuh berbahaya, something like that. Stigma gitu ya. Stigma yang ditanamkan. Dan juga karena dari Christian family pasti
dia akan sedikit, maybe untuk Christian family yang quite normal, mereka tidak akan hate, mereka tidak akan benci, tapi they will avoid. Ya udahlah, dibanding gue kan juga nggak tahu nih Islam benar atau salah, mending gue jauhin aja. Apa sih sebenarnya terorisme apa gitu? It's kinda close to poverty actually. First, kalau by Chinese ya, by Chinese Islam is very close to name of poverty. Habis itu baru terorisme sih maybe a little bit less ya. Maksudnya kalau kita dibilang di keluarga atau apa segala tuh bukan karena takut terorisme juga. Biasanya tuh poverty. Habis itu way of life. Ya, mereka takut way of life kita kena rusak karena kita berteman dengan orang Islam. Mereka takutnya gitu. Dimana it doesn't make sense ya pas hari ini saya mikir ya. Tapi akhirnya kepikiran nggak make sense ya. Iya kalau keluarga gimana terus way of life kita bisa kepengaruhi. Tapi memang itu diajarkan kayak way of life kita akan terpengaruhi oleh orang Islam. Nah, poverty, way of life, habis itu from community, from Chinese itu quite isolate themselves ya. Chinese itu biasanya they choose to be around Chinese. Okay. Nah, their community, their own private community gitu loh. Kalau bisa lu jangan keluar. Kalau keluar udah dilebutin satu RT RW kan kayak gitu. Makanya banyak pindah ke PIK ya. Betul. Jadi biasanya tuh kita ditaruh di satu habitat yang sama aja. Jangan sampai kamu keluar dari habitatmu. Nah itu kita ada konsep dari Chinese seperti itu. Nah terus debatnya siapa yang ditonton? Debat yang saya tonton pertama-tama saya nggak terlalu tahu nama-nama mereka siapa ya. Kan suaranya sama aja, semua bukan cowok aja suka. Ada aja tiba-tiba yang bismillah atau apa yang ngomongnya Arab lah ya. Ya ngomongnya Arab aku apa segala. Tapi saya serunya adalah karena mereka versus dengan Oten dengan bahasanya udah Oten. Oh bahasanya udah Oten kok. Udah Oten ya. Kayaknya udah ngebuat banget bahasanya udah Oten ini. Saya terlalu banyak sering Oten dengar ini udah Oten. Tapi kan Oten tuh artinya kan nggak buruk. Orang Kristen digabung kan biar singkat cepat gitu loh kita ngomong loh. Banyak ya orang Kristen. Iya, dibanding bilang orang kafir ntar mereka marah lagi kan. Karena padahal kafirnya nggak jelek, tapi kan Oten rasanya lebih lucu, lebih soft. Sebenarnya kafir juga nggak kasar. Tidak kasar, itu kan hanya tertutup kan, orang tertutup. Tapi suka diselewengkan lah, suka disalah artikan, dibilang penyembah setan lah, apalah ini segala lah. Padahal kan bukan. Tapi itu masalahnya. When people doesn't want to learn or doesn't want to listen, ya mereka gampang untuk dimanipulasi dengan arti-arti yang tidak tepat. Iya, makanya biasanya saya kalau ngomong non Muslim, biar lebih gampang untuk dimengerti ya. Gitu. Nah orang-orang Kristen lah seperti kayak gitu ya. Mereka itu ya come to us dengan doktrin-doktrin yang aneh itu susah untuk kita terima. Lama-lama ya. Pas awal-awal ya kita udahlah iyain aja, lama-lama tuh aneh. It's weird like that. Terus dari lihat debat-debat itu akhirnya masuk akal atau awalnya saya sih nggak struggle ya, saya tuh orangnya santai aja sebenarnya, open minded banget ya. My person is like ya kalau lu salah, lu betul ya. Gue tetap stand di bagian ya kita tetap loyal lah ya, ada loyalty-nya. Gue tetap stand di walaupun lu salah, lu mau terjun ke jurang ya udahlah, gue tim hore di belakang yang diam-diam sembunyi malu aja lah, nggak apa-apa. Nasib kan, nasib gue udah ya agama gue begitu kan. Pas awal kita dengar ya emang Kristen oke lah, masih better lah ya. Kalau masih awal, masih tengah tuh pertahanan mereka masih lumayan oke nih. Atau kayak kita ngeliat, oh mukanya lumayan nih. Abis itu dia ada STH atau MTH-nya, kayaknya ada terpelajar sedikit lah, walaupun apapun dia pelajari. Nah, penting jangan malu-maluin ya. Nah, sekali udah muncul, udah ke tengah-tengah. Kalau udah mulai dikeluarin ayat Alkitab satu, yang misalnya perjanjian lama sama perjanjian baru dikeluarin, dicocokin salah, dia yang ngamuk. Kok lu yang ngamuk? Ini kan ayat lu ya. Terus mulai disuruh kayak orang-orang Islam, udah kalian jangan ngatur-ngatur masalah kita punya Alkitab, atur aja masalah Al-Quran kalian. Masalahnya ini kan lu ikut debat perbandingan agama, pasti ada dibandingkan. Sama dengan orang Kristennya juga diminta untuk membandingkan kan ayatnya, dan mereka juga membaca Al-Quran tuh. Mereka ada bilang ayat-ayat ini. Tapi kalau udah kena skakmat, at least kalau kalah itu ya kalah udah lose with dignity lah, dengan baik ditutup. Karena kalau kamu bisa tutup dengan baik, you still win gitu loh. You still win the point dari kami yang just come for you ya, karena kita loyal aja sih, lu betul sih gua tahu lu salah, cuma gua udah nasib juga sama nasib kita. Tapi mereka enggak. Mereka mayoritas ngotot sampai akhir-akhirnya. They make it worse. They make it way more worse dibanding keadaannya awalnya. Keadaan awalnya Islam, the part of the Islam yang kayak apologetic cuma nanya benar atau salah. Kalau lu dikasih jawaban benar atau salah, bahkan di pengadilan, saya dulu pernah jadi translator untuk pengadilan kasus-kasus pembunuhan. Kalau udah kayak begitu di depan hakim, lu nggak boleh ngejawab yang lain, cuma boleh benar-benar, salah-salah. Masa lu mau kasih koma kalau dibolehkan, kalau tidak ya jawab saja. Enggak, mereka selalu pilih jawabannya ngelantar. Akhirnya saya juga
males ngedengerin kalian. Capek ya? Capek. Aha. Nah, tapi saya mulai ngedengerin logik dari Islamnya tuh very very soft gitu loh. Nih, kalau kayak bagian-bagian Kristen saya kan juga ada. Setelah saya dengar perbandingan debat agama masalah Kristen dan Islam itu, saya juga ada mendengar saat pendeta itu ngomong sendiri untuk memberitakan Injilnya sendiri. Memberitakan Injil juga nggak benar, kacau karuan dari ujung ke ujung. Ujungnya mana, tengahnya mana, akhirnya mana, nggak nyambung semuanya kan. Nah, akhirnya saya cuma belajar dari Islam tuh, even saat debat perbandingan agama begitu, mereka itu hanya menjelaskan bukti-bukti data yang sudah ada. Dan dari data ini saya pelajari, saya belajar, oh, cara hidupnya gimana, dasarnya gimana, fondasinya apa, ketuhanannya gimana, peribadannya kenapa sih harus ada 5 sholat tuh ada 5 waktu dan lain-lain. Dan kenapa misalnya kayak kita tuh ada yang namanya bulan Ramadan dan lain-lain, ada aturan kayak perempuan harus penutupan aurat dan lain-lain kan semuanya kan. Saya belajar tuh lebih jelas gitu loh. Dan ini tuh salah satu yang saya pakai untuk menggantikan psikolog. Jadi before I have to, sebelum aku dengar debat-debat kayak gitu, aku tuh paling sering tuh ke psikolog untuk menenangkan diri, untuk tidur doang. Nggak ada, kalau orang bilang masalah, oh kan masalah ekonomi, masalah ini, enggak ada ekonomi dan semua saya baik-baik saja, very very fine, way fine, karena I stand on my own feet gitu loh. Dari aku sekitar umur 17, aku sudah berdiri, aku udah penghasilan untuk diri aku sendiri, aku sudah tinggal sendiri. Jadi masa-masa hidupnya, masa kalian bilang masalah nggak bisa independen, ya udahlah, itu udah lewat dari kapan tahu. Kita cuma nggak bisa tidur, karena we think the world is on our palms gitu loh, susah, berat gitu loh. Untuk besok hari itu saya sudah memplankan saya harus gimana supaya mengantisipasi apa-apa. Jadi lebih kepada anxiety ya? Anxiety, very anxiety dan depression for what? I don't know, depression for what lah. Pokoknya itu depression lah. Sampai nggak bisa tidur. Bahkan dipaksain kadang obat tidur pun cuma berfungsi paling 3 jam, 4 jam. Habis itu bangun lagi dengan overthinking. Nah, pasti mulai ngedengar debat atau kayak gimana itu lumayan mengantar tidur. Jadi dia lalebay gitu. Jadi sebenarnya ada tujuan lain nonton debat untuk bisa tidur. Iya, untuk bisa tidur kan jadi lalebay kan enak gitu yang ngedengar mereka. Oke, dan biasanya akhir-akhirnya saya akan mulai berpendapat, oh ini pasti Kristen udah kalah nih. Udah kedengaran dari statement awalnya udah lemah, karena saya ada belajar taktik debat. Kalau awal atau gimana kamu udah kalah dengan posisi speaker kayak lu, udah pasti kalah. Iya. Dan sampai saya di sisi dimana saya udah kayak gini, udah lu Kristen lu turun aja, ganti gua, biar nggak malu gitu loh. Kalian kalau mau naikin yang berkualitas, biar defense-nya tuh cukup kuat gitu. Kita udah tahu kita pasti kalah, tapi kirimlah jenderal yang the best gitu loh. Jangan kirim yang gitu-gitu, cuma dikit-dikit pakai marah, pakai ngotot, pakai emosi kan susah. Pernah gak sih lihat debat Kristen Islam yang menang Kristen? Kalau juga saya lihat nggak pernah. Nggak pernah ya? Karena saya tahu dari kalian sebutin ayat saja, ayat yang kalian ucapkan awal sama ayat yang kalian ucapkan kedua, mereka berdua itu sudah saling menyerang. Ayat yang kalian ucapkan udah saling menyerang. Udah kontradiksi sendiri. Gimana caranya lu bisa pertahanin tuh ayat tuh? Kita aja kalau mikir, gue asumsi dari puter otak dari ujung ke ujung brainwashing aja nggak bisa, gue nyari nyelah. Gue sendiri yang salah sebut ayatnya. Jadi sebenarnya motivasi mereka untuk bertahan mati-matian itu apa sih? Ngotot. Biar nggak kelihatan kalah aja kali ya. Cuma ngotot, keras kepala. I think it's very, ya makanya itu pernyataan kafir untuk orang Kristen saya benar. Mereka itu menutup untuk mendengar. Harusnya kalau kalian debat kayak gitu, kalian dengar dulu lawan. Baru kalian diolah di otak dulu, dicerna dulu, jangan langsung keluar kayak kereta api. Diolah dulu, baru kalian pikirkan gimana caranya menghandle dengan good. Mereka tuh enggak. Sekali mereka mendengar informasi yang baru atau apa, langsung mereka bilang, aduh palsu, ini. Jangan dituduh dulu. Jadi kalau misalnya kamu di handphone itu kayak kamu registrasi, habis itu kamu isi dulu formnya, pendaftaran, kamu baca, kamu validasi, baru kamu accept gitu loh. Jangan langsung dari open langsung close gitu. Kan jadinya, maksudnya jadi orang pendebat Kristen juga nggak mendapatkan ilmu gitu loh. Saya kalau mereka do listen well dengan apologet dan Muslim itu, mereka bisa get a lot of ilmu yang mereka bisa pakai for their power. Bisa, tapi kan mereka tidak mau. Nah, kenapa Enci nggak melakukan itu? Enggak, saya udah tahu salah, udah tahu kalah, saya hide aja, ngaku aja lebih bagus. Gitu. Saya mah yang kirain tadi bisa nyaranin Enci akan jadi apologet Kristen jadinya. Enggak deh, saya mah ngaku aja, udah pasti kalah, udah. Kalau kita udah ngerti ini ya, udah mending lu sembunyi aja. Lu udah salah, nggak mau ngaku kalah, muka lu mau taruh gimana? Apalagi ketemu biangnya ya. Aduh, ketemu kayak yang Don di lah, Bang Zuma lah, Andi Saleh, yang gitu-gitu. Aduh, udahlah. Udah nyerah aja deh. Terus kibarin bendera putih lebih ada kehormatan dibanding kalah di belakangnya. Terus akhirnya memutuskan untuk gue masuk Islam.
aku memutuskan karena udah jelas. Jelas. Islam itu dijelasin walaupun kita yang dari luar kita baca, tapi kalau kita baca dari buku dari gimana. Jadi saya belajarnya itu bukan dari kayak ustadz ini bilang ini, orang ini bilang ini, orang itu bilang itu. Enggak. Saya karena semua bilang kan beda-beda kan. Nah, saya tanyain semua tuh pertanyaan beda-beda. Tapi jawabannya berdasarkan dasarnya sama. Very different person itu semua menjawabnya sama. Sama juga dengan hal yang diberitakan dalam debat-debat ya. Jadi informasinya tuh valid. Saat everybody say the same things, dasarnya mereka tahu, semua yang mereka tahu, berarti udah benar, udah jelas. Enak gitu loh kalau kita tuh kerohanian kita, keimanan kita tuh sudah berdasarkan fondasi yang jelas. Kita tuh hidup tuh tenang. Paling enggak kalau misalnya ada anything happen to our life itu, kita tuh masih bisa pegang terhadap sesuatu. Karena kita sudah yakin. Dan sudah keyakinan ini sudah divalidasi a lot of people dan sudah ada pembuktian yang kuat. Siapa aja sih sumber informasinya, siapa aja? Teman-teman kalau sumber-sumber informasi jujur dari buku tuh paling valid ya menurut saya karena itu kan sudah banyak redaksi dan lain-lain. Habis itu ya dari orang-orang di sekitar saya di tempat kerja, ada yang muslim atau apa, saya coba tanya-tanyain. Saya coba tanya-tanya, tapi jawaban selalu sama. Sama ya? Sama. Kayak masalah ketauhidannya, masalah keimanannya, kenapa sih kalian masih ada kayak sholat, terus masih ada kayak rukun-rukun Islam dan lain-lain. Semua jawabannya tuh sama. Berarti kan kalian mempelajari dengan betul ya? Coba kalian tanya Kristen, jawabannya beda semua. Beda gereja, beda itu ya? Beda gereja, beda teori, dan beda persepsi, dan beda juga kadang titik berat ketuhanannya akan berbeda. Kebanyakan mayoritas gereja titik beratnya kepada Yesus ya. Tapi ada juga yang sangat titik berat pada Roh Kudus, ada yang titik berat pada liturgi, titik berat pada ini itu. Jadi kita tuh yang dari hidup kita bermasalah, manusia kan hidupnya banyak masalah ya, kita semua ya. Very different kind of problem. Kamu ketemu keimanan kamu, ketuhanan kamu juga bermasalah. Ngapain punya pusing. Tuhan? Tambah pusing ya? Pertanyaan ngapain punya Tuhan kalau cuma bikin tambah masalah? Itu kenapa a lot of modern people to choose atheism. First, kita itu supaya dibanding gue bingung, gue nggak ada Tuhan, gue juga sama-sama bingung. Paling enggak, gue nggak perlu memenuhi lagi kewajiban gue sebagai umat yang memegang agama. Paling enggak nggak usah mikirin Tuhan lah. Nggak usah mikirin Tuhan lagi. Saat lu mikirin Tuhan, ya kan? Mikirnya juga salah. Mikirnya juga salah, mikirnya juga bingung. Lu tanya pendetanya juga bingung. Iya, ngapain waste your time gitu loh. Dibanding lu waste your time gitu, jadi ateis aja gampang, kan? Jadi itu titiknya ya? Itu titiknya, itu titik semua ditanyain jawabannya sama gitu? Jawabannya sama, dasarnya sama. Ketahuidannya Tuhannya emang Tuhan yang ada satu dan satu-satu. Dan itu sesuai malahan dengan hukum-hukum Tauratnya Alkitab. Jadi aku merasa malahan kayak all of this time, all of you say kayak kita harus avoid Islam, like Islamic is very dangerous dan lain-lainnya. Itu salah, itu tuh cuma persepsinya kalian. Kalian tuh cuma tahanin ke orang supaya orang tuh tidak belajar. Mereka it's fine to learn. There's nothing wrong to learn. Terus ngapain kalian takut untuk orang lain mempelajari barang lain? Kalau emang punya kalian sendiri emang bagus. Gak usah takut, pede harusnya aja. Harusnya gak takut dong. Harusnya kalau emang kuat dong. Kamu kan sudah ada penguatannya Alkitab dan lain-lain dan ribuan scripture di belakangnya itu kan harusnya kamu kuat. Kenapa kamu harus cegah orang? Pencegahan itu kan sudah mengatakan bahwa kamu takut, takut sesuatu, takut apa? Gitu loh. Kalau nggak takut nggak usah cegah, biarin aja. By the end of the time, every human need knowledge gitu loh, need new knowledge. Pencegahan itu berarti kamu itu melarang orang untuk berkembang, evolve. Gitu. Dulu tuh waktu mau coba belajar Islam, ada rasa takut nggak sih dengan stigma sebelumnya gitu? Karena personality saya kayak gini, saya mah nggak takut gitu-gitu mah. Nggak. Karena personality saya begini ya. Dan karena because I'm my own person. I don't have strengths gitu loh. Tapi I quite understand. Banyak orang tuh kalau mau belajar Islam, ada mereka takut ketahuan sama keluarga atau apa. Karena mereka punya strengths. Tidak bisa dipungkiri bahwa strengths itu akan mengendalikan hidup mereka. Kalau mereka make a decision yang salah, digunting, mati. Susah juga kan orang di luar kan. Jadi like me, in my opinion is, menurut saya nggak susah. Saya cukup mendobrak bahwa diri saya sendiri. Habis itu sudah. Begitu. Udah oke. Nah sebenarnya nih, kalau Kristen itu kan ibadahnya lebih ringan ya daripada Islam yang 5 kali sehari. Ringan banget. Ya kan? Terus puasa gitu kan. Betul. Minggu besok nih kita puasa. Iya, penahanannya luar biasa. Pertama kali nih saya puasa nih. Sahur, belajar sahur. Mudah-mudahan. Ya, harus bisa usahain. Iya, miliaran orang bisa kok. Iya, pasti bisa lah. Iya. Nah, memang make sense agama yang segitu ribetnya dibanding agama sebelumnya gitu loh. Like this statementnya, ribet itu boleh, asal jelas ribet ngapain. Kayak gini, a lot of things. Ini konsep kehidupan ya. Maaf, jelas dan benar nggak sih?
jelas, ya harus benar dong. Oke. Kalau jelas dan benar kan sudah pasti sepaket gitu ya. Hmm. Gini, di hidup kita aja untuk untuk mendapatkan sesuatu yang very precious, kita harus hardworking. Banyak yang kita harus sacrifice untuk mendapatkan itu. Karena kita yakin tujuannya sudah jelas dan very clear. Sudah pasti kamu tuh menjadi something very precious asalkan kamu melewati jalur ini. Oke. Itu konsep hidup ya. Sama, kalau kamu mau sukses tuh begitu jalannya. Nggak ada lift elevator untuk sukses tuh, kecuali lu korupsi. Jadi kalau pernyataan gini, surga itu nggak murah, bener gak? Bener dong, surga tuh nggak murah. Lu mau sukses dunia aja nggak murah, nggak gampang. Masih kerja 20 jam sehari, cuma bisa tidur 4 jam. Jadi kalau ribet itu fine. Banyak hal di hidup itu ribet. Hidup kita sendiri aja ribet by the existence kan. Jadi kalau lu mau menjauhi hanya karena ribet, gak usah hidup aja deh. Kecuali lahir jadi orang kaya ya. Ya lahir dari orang kaya emang gak ada masalah. Iya, banyak masalah juga. It doesn't mean dunia itu fair. The wheel of time is very fair gitu loh. Lu akan menghadapi kaya atau miskin akan menghadapi. Oh gitu ya. Versinya beda doang. Gini. Jadi kalau misalnya ya yang ribet asal jelas dan benar ikutin karena emang ada hasilnya. Yang simple itu emang pertanyakan itu. Kamu buat simple, jangan-jangan belakangnya kopong. Oke. Kan itu masalah. Orang kalau udah ribet tiba-tiba udah mulus, udah ribet nih semua nih. Oh berarti pekerjaannya, persyaratannya, kewajibannya semua sudah dilakukan. Akhirnya dia mendapatkan hasilnya. Dimana kalau kita hasilnya ada akhirat surga. Dan kita sudah bebas, misalnya kalau kita bisa menjaga hidup dengan baik di mana skala good and bad kita sudah bisa di ini, kan kita nggak perlu dihisap dan lain-lain. Jalan kita ke surga sudah langsung. Hidup kita kita udah langsung. Yang dijanjiin simple ini, yakin nggak lu? Lu datang situ nggak salah sebut nama Tuhan kan ribet salah sebut nih. Salah sebut tuh ribet tau. Kan? Pemilu aja salah sebut nama yang harusnya kasih ini aja bisa ribet, apalagi Tuhan gitu loh. Karena itu penciptanya kita nggak bisa hal-hal seperti itu. Itu masih pertanyakan. Oke lah banyak barang yang simple, tapi kalau masalah keagamaan itu kan we only have one religion. One person have only hold one religion, right? Ya hold lah yang benar. Walaupun misalnya dia susah atau apa. Tapi kamu pelajari. Setelah di hold itu kamu pelajari juga. Begitu. Jangan cuma hold karena ya kebiasaan karena emak gua, bapak gua, nenek gua semua ikutin kayak gitu ya lah itu juga susah juga kan tahu lu ya. Dipelajari supaya ada hikmat dan ada dia punya nilai-nilai moral yang bisa kita untuk benefit our life at the end juga kok. Gitu. Jadi information tentang kebenaran, tentang the truth, ya kan? Bukan dari orang tua ya. Bukan dari keturunan. Orang tua itu hanya biasanya mereka hanya mengajarkan apa yang mereka sudah diajarkan. Mereka hanya menurunkan. Benar atau salah kemungkinan juga salah. Karena evolvement again. We evolve in a world di mana generasi atas kita pasti beda dengan generasi bawah. Bicara tentang orang tua. Diterima nggak? Masih. Kalau orang tua hanya mom yang tersisa. Jadi that they passed away since I was 12. Sudah passed away sisa mom. Mom itu tuh fanatic Christian. Tapi aku beritahuin ke Cici yang di sebelah dia. Jadi biarin supaya dia tuh nggak shock atau sampai gimana karena dia tuh fanatic Kristen. Dia tuh I know she's very fanatic. Dia tuh pendoa syafaat, misionaris, tukang pemenang jiwa, mencari-cari jiwa dan lain-lain tuh mama. Iya. Jadi biarkan ya akhirnya tuh paling nggak langsung lah. Kalau misalnya kita di Jakarta kita cuma ngechat kan ntar deg-degan apa segala kan dangerous for her ya. Biarkan dia mencerna. Tapi sih kayaknya karena muka kita muncul pop up di TikTok semua orang nih, saya ngecek di sampai depan, ini orang Kristen kok ada muka kita di HP dia ya? Kayaknya sih bakal tahu lebih cepat. Dari sosial media ya, kayaknya sih. Gitu. Apa? Kira-kira bakal dikutuk. Kayaknya sih bakal tahu. One day kayaknya bisa pop up di HP-nya dia. Nah, kira-kira kalau tahu gimana tuh reaksinya? Kalau Cici yang lain nggak apa? Yang lain nggak apa-apa, karena yang lain quite open. Mereka they are quite modern people ya, so it's your right for them, it's your right to hold any religion you want. Kalau mom sudah pasti dia akan menentang keras, kemungkinan dia juga akan fight back to atau kayak gimana. Tapi by the end of the time we are our own person gitu loh. Nanti kalau misalnya kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan, kita nggak bisa bawa emak kita bertanggung jawabkan ya, betul. Kita lahir dunia sendiri, meninggal juga kita akan sendiri. Pertanggung jawaban akan sendiri. Mother will not accept. Itu her right. You will respect her right. Ya kalau emang gimana mau kayak gimana ya sudah. Paling kita beritahu kan alasan kenapa gimana kita betul di sini. Nanti kalau semoga dia mendapatkan hidayah supaya dia tidak terlalu keras hatinya. Jadi menerima aja. Kan informasi itu kan bisa
dulu. Nggak di istilahnya nggak langsung di manage pada satu tidak apa-apa. Asal kamu dengar. Nanti siapa tahu a week or 2 weeks she can accept. Terus dia bisa memperbandingan sendiri terhadap hidupnya dia. Bagaimana? Nah, begitu sih. Jadi emang udah punya rencana untuk dakwah ke cici-cici dan mama ya? Ya kalau mereka tanya dakwah lah. Kenapa why not gitu loh. Keren Kalau banget. emang kita yakin itu betul, kita ada ininya segala, dakwain aja, there's nothing wrong gitu. It's good for them to hear information. Mungkin kan kalau dari orang lain mereka nggak akan mau dengar informationnya. Kalau dari kita yang emang grow with her, usually sometimes it can hit them well. Nah semoga itu hit them well. Kalau it doesn't hit them well, at least we have to do our responsibility. Itu aja cukup. Ini kasihan Cimelon, karena Cimelon orang tuanya nggak terima. Very hardcore lah nggak terimanya gitu loh. Gitu ya, dia masih struggle dengan baik, dengan lembut untuk mendekati gitu. Hebatnya gitu sih. Iya sih. Kalau saya ya pokoknya saya kasih tahu. Semoga mereka bisa, semoga tidak. Yang pasti akan paling berat bagi saya tantangannya going to be mother. Karena menurut dia ya apa ya, dia tuh menyembahnya fanatik. I mean like fanatism yang way too much sampai benar-benar segala barang tuh dikaitkan dengan dikaitkan dengan Yesus dan lain-lain is not good gitu loh. Sampai begitu. Tapi saya yakin dengan karena fanatismenya seperti itu, she will quite against me. Nah, but it's fine. Gitu loh. Tapi bisa mungkin memulainya dengan mah kita sama-sama mencintai Yesus kok. Ya kan? Dan the Cuma problem beda. is like this. Kita itu mending saya pindah ke Islam dibanding saya pindah ke agama yang benar-benar tidak ada hubungannya dengan Christian. Yesus. Iya benar. Kita still siblings kok. By the end of the time, what you learn in di Alkitab itu masih ada di Al-Quran. Iya. Jadi itu masih sama penyembahannya. Cuma emang dan gini, yang paling gampang adalah suruh mother belajar Kristen Ortodoks deh. Baca dulu Kristen Ortodoks, habis baca baru ngomong. Kalau nggak baca nggak boleh ngomong. Karena gitu. lebih dekat lagi dengan Islam. Iya, karena lebih dekat dan itu masih Kristen. Jadi kamu belajar dulu Kristen Ortodoks. Bisa juga kita jadikan persyaratan. If you want to contact me, you read first. Habis you read baru ngomong gitu loh. Jadi kita tuh menghadapinya tuh udah pakai main. Lu mau emosional lagi ya sudah, udah. Gak bisa aja ya. dulu. Gak bisa. Ya. Karena for me, aku tuh already not really emotionally attached gitu loh. For me, people want to meet, ya sudahlah kalian marah saja lah. Terus kenapa ada hubungan dengan saya kan? Nanti kok kalian sudah bisa ngomong dengan saya, baru ngomong. We talk nicely. You don't want to talk nicely, then go. Calm yourself down aja lah. Ci, setuju nggak kalau misalnya agama lain itu bisa dilakukan dari bawah kepala ke bawah, kepala ke bawah gitu? Kalau dari Islam dari semua bisa. Jadi pakai kepala pun bisa. Setuju nggak sih? Lebih setuju lagi kalau misalnya Islam untuk memilih Islam itu memang butuh kepala ya. Oke. Membutuhkan dari Jadi benar-benar pakai logika ya. hati dan kepala. Dari hati dan kepala membutuhkan logika dan membutuhkan hati ya kita. Yeah. Tapi kalau agama lain yang penting isi perut mau keisi kayaknya sudah oke ya. Kita fair-fairan aja kayaknya sudah oke. Makanya dakwahnya sebenarnya lebih banyak ke sembako ya. Iya. Kalau yang seberang ya, seberangannya kita Kamu ya. friendly banget ya. Ya kita friendly aja, what's wrong gitu loh. Kan itu udah rahasia umum, rahasia publik kan. There's nothing wrong, tapi kan that's happen gitu. When you don't, istilahnya di kitab lu aja yang kontradiksi, lu nggak pelajarin, terus ditanya, lu nggak dijawab kan berarti nggak pakai otak. Karena kalau dipakai dipikirkan, harusnya dipertanyakan supaya dapat kejelasan. Jadi hidup kita jelas. Sudah. Cukup di situ pemikirannya kalau mau simpel udah cukup di situ. Tapi kalau sampai you didn't think langsung percaya ya sudahlah itu masih urusan perut kan. Nah, simpel aja. Hidup yang simpel buat simpel. Coba banyak yang udah ribet. Dulu kan debater. Yes. Mau jadi debater Islam. Yes. Why not gitu loh. Enggak, maksudnya enggak untuk jadi debater tuh saya udah melewati itu susah, menyakitkan dan menyengsarakan. Susah banget untuk jadi debater. Saya butuh 3 tahun tuh non-stop lo latihan loh. Sampai mau pingsan sakit-sakit lah. Yang penting kamu bisa ya. Itu menyakitkan. So I think if we have the ability, habis itu we don't really use it well, terutama untuk agama kepercayaan kita kayak begitu, belum tentu ada orang lain yang punya ability same as you. Dan tapi kondisi same as you gitu loh. Tapi kan kondisi kita sudah nyaman, memungkinkan dan semuanya. You have to do it dong. Kayak iman, kayak ini. Nah ini nih dari tangan nih, dari orang Kristen nih. Iman tanpa perbuatan itu sama dengan hampa, nothing gitu loh. Berarti kalau misalnya kita punya iman, kita juga punya nih talenta-talenta kita. We have to do it dong. Karena it's part of our responsibility. That is how we show our faith. Karena kita mampu. Kita mampu, kita harus dong. Allah kasihin kita pikiran logika aja nggak main ditagih. Harganya berapa kan? Otak tuh harganya berapa kalau dijual itu? Kalau masih bisa diaktifin lagi itu luar biasa itu kan? Karena masih bagus, masih mengkilat. Jangan dipakai.
jarang Begini, dipakai. Jangan dipakai, ini mulus. Kalau kilometer masih dikit kan mahal kan? Iya, benar. Mario masih ori ya? Iya. Aduh, parah banget. Nah, sebenarnya gue juga udah izin sama Kodoni. Kok, gue juga pengen jadi debater. Boleh nggak ditandemin sama Jaslyn? Boleh nggak? Boleh sih, boleh Boleh. belajar. Ah. Tinggal belajar dulu basic-basicnya Nah, and everything. Itu quite painful sih, jujur ini Oke. ya. Because it's about counter reaction and it's about data ya. Jadi emang as a debater itu our mind tuh harus di fill in with data and a lot of possibilities, assumption, dan secara more kita punya mentally juga harus siap untuk dibablas. nah, Tapi harus bertahan. aha. Jadi kayak istilah kayak kereta tapi di shooting with fire tuh semua tuh nggak boleh kebakar Boleh, pada boleh, ujungnya. boleh. Kayak begitu. Boleh ya, nanti ajarin Boleh saya. dong, boleh. Nah, kakak Nah, aja kita bisa Al-Quran, Ya, biar saya bisa baca jadi saling nih. mengisi ya. Betul, saling Oke. mengisi. Dulu emang English debater, jadi juga emang susahnya karena first it have to be English dan kecepatannya tuh harus luar biasa lebih cepat dibanding saya ngomong bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saya tuh lambat, Oke. bahasa Inggris saya tuh baru Ah. agak-agak. Nah, sekarang saya punya tugas banyak untuk mentranslate di video ini sekarang. Iya, itu benar itu. Itu benar. Itu benar itu. Ntar si Chan yang translate. Nggak, Chan. Tapi baru tahu. Ci, Begitu. terakhir. Oke. Apa yang disarankan Cici untuk orang-orang non-muslim di sana untuk belajar Islam? Silahkan. Don't be so close-minded kalau ada dikasih new information yang bertentangan dengan yang kita pegang. Karena belum tentu yang kita pegang itu 100% betul. First, the reason is because our life always evolve. Hidup kita tuh berkembang. Kita selalu live in a modern age. Gak perlu yang namanya, oh karena saya tentang orang tua. It's knowledge for you. Later, your parents, masa-masa generasi di atas kita will pass away. And it will be your responsibility untuk melanjutkan sisanya. Kalau kamu saja menolak untuk belajar hal-hal yang dasar, diberitahu informasi yang baru, bagaimana you can ever evolve. Cukup itu saja sebagai evolvement as a human being. And secondly, kalau memang barang yang kita pegang itu salah atau ada sesuatu yang sesuatu yang aneh, yang doesn't have the answer, search for it, look for it, dipikirin. Jadi jangan cuma semua barang itu yang penting ngikutin orang. Kita kan orangnya pintar ya. Every human being tuh diberikan karunia yang sama oleh Allah. Gunakanlah semaksimum mungkin supaya hidup kamu tuh berharga sendirinya. Jadi kalau ada barang yang salah, diteliti, dianalisis, dipikirkan. Untuk siapa? For yourself, not for others lah. Don't think about others first, is fine if you don't want. Think for yourself. Nanti when you get the right truth, then you can, ya semoga orang tuh mendapatkan hidayah yang mudah, mendapatkan hidayah yang banyak oleh Allah. Jadi bisa dibukakan pikirannya, kita bisa menerima yang truth ya yang truth, yang false ya kita ngaku aja salah. It's fine kalau kita ngaku salah. Toh we're still human being kok. Jadi intinya open-minded. Open-minded. Karena benar nggak sih konsekuensinya itu surga dan neraka dan itu selama-lamanya. Betul, konsekuensinya surga dan neraka selama-lama ya. Daripada hidup ini sementara ya kan? Betul, sementara. Dan yang paling susah sekarang itu adalah meng-change pikiran orang yang cuma ngikutin aja. Nah, yang penting gue ngikut. Nah, change aja dulu itu. Generasi sekarang tuh have that disease gitu loh. Itu tuh perlu dipakemin karena kalian tuh dikasih otak buat dipakai, bukan dipajang gitu loh. Jadi dipakai, digunakan dengan baik dulu. Barulah nanti baru kita bisa masukin konsep surga dan neraka. Karena sekarang kalau kasih young generation tentang surga dan neraka, jujur they don't care. Karena hidup mereka they think it's safe gitu loh. Guaranteed, right? Ci, thank you banget. Thank you juga keren ya. banget. Ini logic muslim banget. Mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi ya. Amin, bisa Insya Allah dong. bermanfaat. Terus ini kita belajar debat nih. It's good loh, debat tuh good for your mind and good for your health juga. Oke, nanti kita atur-atur jadwal ya di tempatnya Kodondi ya. Siap. Oke, terima kasih banyak ya Ci. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Thank you. Thank you.